Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan presentasi video kami yang berjudul Adab dalam Bepergian. Anggota-anggota kami ialah Muhammad Fadil Fauzan, Ali Zaki, Ferdi, Irma Kasmi Juliani, dan Nabila Musyakina Almaidah. Apa yang teman-teman lakukan ketika hendak bepergian? Banyak orang yang akan menjawabnya dengan jawaban membaca doa. Namun, tahukah kamu, selain membaca doa, perjalanan atau doa naik kendaraan darat, masih ada banyak anjuran lainnya yang bisa kita lakukan. Anjuran ini sesuai dengan hal yang dilakukan oleh junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, ada anjuran-anjuran yang sebaiknya kita lakukan selama melakukan perjalanan. Setidaknya, ada 12 anjuran yang bisa kita ikuti, yaitu sebagai berikut. Baik, perkenalkan nama saya Irma Kasmijuliani. 1. Disunahkan tidak berpergian sendirian. Yang pertama adalah tidak berpergian sendirian. Untuk perempuan hukumnya sudah jelas, mereka tidak boleh berpergian sendirian tanpa mahramnya. Namun, anjuran tidak berpergian seorang diri ini juga berlaku untuk para laki-laki. Carilah kawan yang bisa menemani selama di perjalanan. Rasulullah tidak menganjurkan umatnya untuk berpergian sendirian. Lagi pula, berpergian bersama dengan kawan akan memudahkan kita untuk meminta pertolongan. Kita bisa saling membantu dan saling mengingatkan. 2. Cari teman safar yang baik ketika sedang mencari teman perjalanan. Carilah kawan yang baik. Dengan memilih kawan yang baik, kita telah mengajak seseorang yang siap mengingatkan kita dalam hal kebaikan, seperti mengingatkan waktu sholat dan kebaikan lainnya. Juga, carilah kawan yang tidak segan menegur ketika kita lalai. Tidak ada kawan yang lebih baik daripada kawan yang mengajak kita untuk berbuat baik. 3. Lebih baik tidak menjamak sholat. Salah satu syarat boleh menjamak sholat adalah bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Ini merupakan kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Meskipun boleh, kita dianjurkan untuk tidak menjamak salat jika tidak ada kesulitan. Apabila memungkinkan untuk melakukan salat tepat pada waktunya, tentu akan lebih utama melaksanakan salat sesuai dengan jadwalnya tanpa perlu menjamaknya. 4. Dianjurkan mengkasar salat. Kita tidak dianjurkan untuk menjamak salat ketika berpergian. Namun, kita lebih dianjurkan untuk mengkasar salat. Bahkan dihukumi sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Salat yang boleh dikasar adalah salat yang berjumlah 4 rakaat, yaitu salat duhur, asar, dan isya. Sedangkan salat maghrib dan subuh tidak boleh dikasar. 5. Lebih baik tidak salat di atas kendaraan. Syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Jika tidak menghadap kiblat, salat kita tidak akan sah. Untuk itulah, kita dianjurkan untuk tidak melaksanakan salat di atas kendaraan ketika bepergian. Lebih baik kita turun dari kendaraan sebentar dan melaksanakan salat di masjid atau musola terdekat. Namun, ada juga pendapat yang memperbolehkan kita salat di atas kendaraan jika memang tidak memungkinkan untuk turun, misalnya karena kita naik kereta api atau pesawat terbang. Kedua transportasi umum ini tidak memungkinkan kita untuk berhenti sesuka hati. Sudah ada jadwal yang ditentukan. Daripada meninggalkan salat, lebih baik kita salat di atas kendaraan. 6. Membaca doa ketika keluar rumah. Jangan lupa membaca doa ketika hendak melakukan perjalanan. Yang pertama adalah doa keluar rumah. Doa yang dibaca adalah berikut ini. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Doa ini meminta perlindungan dan keselamatan dari Allah. Dengan membaca doa ini pula, malaikat bersiap melindungi kita selama berada di luar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Saki. 7. Membaca doa ketika naik kendaraan. Membaca doa keluar rumah saja itu belum cukup. Ada doa lain sebaiknya juga kita baca, yaitu doa naik kendaraan. Jika kita naik mobil, baca doa naik kendaraan darat. Apabila kita memilih transportasi laut atau udara ketika berpergian,
Doa yang dibaca adalah doa naik kendaraan laut. Berikut ini adalah doa naik kendaraan darat dan udara dengan lafal naik kendaraan darat, yaitu Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Untuk doa naik kendaraan laut, berikut ini adalah lafal naik kendaraan laut, yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tujuan membaca doa ketika hendak bepergian adalah untuk mengharapkan keselamatan sampai di tempat tujuan. Dengan membaca doa pula, kita mengikuti sertakan Allah dalam setiap langkah kita. 8. Pamit kepada kerabat dan tetangga. Selama hidup di dunia, kita memiliki keluarga dan tetangga. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk berpamitan kepada mereka ketika hendak melaksanakan perjalanan. Terlebih lagi, jika kita mengajak serta seluruh keluarga. Dengan berpamitan, keluarga dan tetangga akan tahu bahwa kita sedang tidak berada di rumah dan bisa menyampaikannya kepada tamu yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Musyakina Al-Maidah. Yang kesembilan, memperbanyak membaca doa selama di perjalanan. Salah satu waktu yang tepat untuk memanjatkan doa adalah ketika kita sedang dalam perjalanan. Doa seorang musafir atau orang yang dalam perjalanan merupakan salah satu doa yang dijabah oleh Allah. Jika sahabat memiliki keinginan atau hajat yang belum terkabul, sahabat bisa memanjatkannya selama di perjalanan. Daripada bingung, lebih baik sahabat memperbanyak doa. Selain kemungkinan besar akan dikabulkan oleh Allah, hal ini juga bisa digunakan untuk mengusir rasa bosan selama dalam perjalanan. Yang ke-10, jika urusan sudah selesai, segeralah pulang. Perjalanan yang kita lakukan tentu memiliki tujuan. Bisa saja untuk berdagang, untuk menjalin silaturahmi, atau tujuan lainnya. Adapun tujuannya, jika tujuan tersebut sudah tercapai di tempat tujuan, kita dianjurkan untuk segera pulang. Menurut Rasulullah, safar atau berpergian merupakan sebagian dari azab karena orang yang berpergian menjadi sulit memenuhi kebutuhannya akan makan, minum, dan tidur. Untuk itulah kenapa Rasulullah menganjurkan umatnya untuk segera pulang setelah urusannya di tempat tujuan sudah selesai. Dengan begitu, kita bisa kembali memenuhi kebutuhan kita dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Fauzan. Yang ke-11, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah bepergian. Dalam perjalanan pulang setelah bepergian, kita disunahkan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sampai di rumah. Sahabat bisa melakukannya di masjid atau musola yang ada di sepanjang perjalanan pulang. Ini bisa dikhiatarkan sebagai bentuk rasa syukur kita karena masih diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga bisa menempuh perjalanan pulang. Sekaligus juga sebagai bentuk memohon keselamatan agar sampai di rumah dengan keadaan sehat walafiat. Yang ke-12, mengadakan acara makan-makan setelah bepergian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika datang ke Madinah, beliau menyembelih unta atau sapi betina untuk jamuan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa meniru yang dilakukan oleh beliau, bukan meniru hal yang sama persis dengan menyembelih unta atau sapi betina, tapi meniru penyelenggaraan acara makan-makan setelah bepergian. Dalam Islam, hal ini disebut dengan an-nakiyah. Demikianlah 12 anjuran yang bisa dilakukan oleh seorang muslim ketika melakukan sebuah perjalanan. Selain membaca doa naik kendaraan darat atau laut, masih banyak anjuran yang bisa kita lakukan sesuai dengan sunnah Nabi. Melaksanakan sekian banyak anjuran tersebut tidak akan membuat kita rugi, malah akan semakin menambah pahala bagi kita karena melaksanakan sunnah Rasulullah. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan teman-temanku sekalian memahami dan mengerti apa-apa saja yang saya dan teman-teman saya sampaikan kepada Anda.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kelebihan. Wabillahi taufiqil wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.